Tata ini ya, makasih. Nanti kirim aja ke saya di atas printer ya, Bu. Dilanjutkan untuk yang X2-nya juga sampai 5. Dilanjutkan enggak di situ, di bawahnya. Di bawahnya. Terakhir gitu juga. Kurang lebih ini adalah data yang kita dapatkan gitu ya. Nah, yang saya luruskan sedikit untuk yang tadi yang masih berbentuk uraian, itu adalah jawaban dari responden dan biasanya itu banyak gitu ya, dan kalau kita angkakan itu akan lebih sedikit. Tapi yang kita taruh di data ini adalah total jumlah dari keseluruhan instrumen gitu. Maksudnya gimana Pak? Duduk di sana. Saya bentrokan sebentar ya. Sekarang saya ulangi ya. Kalau untuk yang tadi yang arifan itu yang masih berbentuk jawaban responden itu perlu diangkakan gitu. Mungkin mengangkakannya menggunakan skala Likert ataupun dari peneliti harus memberikan angka agar bisa nanti diproses di SPSS. Nah, lalu yang dianalisa ini asumsinya pola asuh ini total dari keseluruhan responden menjawabnya. Nah, misalkan responden 1 dari keseluruhan jawabannya totalnya adalah nilainya 24, itu asumsinya. Yang kita analisis di SPSS itu adalah total. Iya, tetap diangkain 1 dan 2. Tadi kan saya udah pakai tuh pola asuh, soalnya pola asuhnya tadi itu ada permisif mati. Nah, yang permisif itu saya bikin poinnya 1, poinnya 2, jadi itu nggak bisa. Nggak bisa, soalnya kita tidak bisa menyatakan pola asuh itu permisif otoriter hanya dari jawaban seperti itu, tapi kita bisa menganalisanya dari jawaban kuesioner. Misalkan gini, yang dinyatakan aspek dari pola asuh permisif itu yang seperti apa, kita harus saja ada item-itemnya gitu. Misalkan gini, kalau untuk pola asuh ya cari struktur ini. Kalau misalnya pola asuh kemudian apakah hari-hari bapak orang A, B, C, D, itu poinnya ada 10, 11, itu pertanyaan selanjutnya kalau misalnya ngasih tahu anak poinnya gitu. Dapatlah angka 35 itu yang dimasukin gitu. Jadi setelah kalau untuk pola asuh ini lebih spesial karena
karena pada saat kita melakukan penelitian itu peneliti harus bisa mengklasterisasi. Misalkan gini, kalau dia keseluruhan poin itu ada 100, kita akan menggunakan di 3 pola asuh. Kita harus klasterisasi yang dinyatakan pola asuh otoriter itu dari angka berapa sampai berapa, yang dinyatakan angka pola asuh misalkan pola asuh otoriter angkanya kecil misalkan, karena jawabannya pasti akan menjawab bahwa misalkan gini, itemnya saya berdiskusi kepada anak saya untuk menentukan pilihan TK-nya gitu. Nah, kalau yang jawab sangat sesuai, pasti itu lebih ke demokratis. Nah, jika dia menjawabnya sangat tidak sesuai, pasti itu lebih ke yang namanya otoriter. Dari situ kan kita sebagai peneliti bisa untuk melakukan klasterisasi gitu ya. Nah, nanti beda lagi cara menganalisanya gitu. Nah, mungkin di sini pola asuh kalau boleh kita kita gunakan, mungkin diganti saja sih Kak untuk pola asuh. Soalnya untuk pola asuh itu cara menganalisanya perlu cara tersendiri gitu, karena kita harus klasterisasi nih yang prinsipnya dengan angka berapa, yang untuk otoriternya angkanya berapa gitu. Oke. Jumlah anak oke boleh seperti ini ya, mungkin jangan jumlah anak masa jumlah anak 24 kemandirian jumlah anak di kelas. Nggak mungkin aku sebentar. Udah ada air, guys. Mungkin variabel yang lebih sosial kali Kak, atau lebih ke perkembangan yang bisa distatistikkan itu, ini kan kemandirian. Coba bagi variabel. Bapak, ada teman-teman yang mau ngasih saran? Perilaku prososial bagaimana Pak? Boleh. Nah itu kan pasti akan menggunakan skala ya, atau konvensional. Ini mungkin kematangan emosi mungkin. Urang nunggu dilagasi, nungguan di anak dia lilada nungguan nawa deui. Angka 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan skala Likert gitu ya Pak? Iya betul Ibu. Nah terus yang kita bisa Yang karagen mandian kieu lilada 1 sampai 1, 2, 3 itu mereka membagi gimana misalnya kunci kelas Pak. ya Allah. Gimana Pak? Iya. Kenapa? Biasanya sampai 5 ya? Iya, biasanya itu digunakan umumnya 5. Bahkan ada yang mungkin 4 dan 6, tapi banyak yang menentang itu. Karena memang nanti pada saat tapi hijikeun di area sentra kan? penelitian Hah? kita akan terjadi Yang penting keren ya tanah sonata yang kosongkeun. terjadi di Ulut belakang pertanyaan. lah tadi Ya, itu lumayan. Contoh, bisa kita gunakan misalkan sangat, kalau kita menggunakan indeks setuju gitu kan, bisa sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju itu bisa jika nilai 1, atau terus setuju atau kurang setuju. Sangat tidak setuju terus kurang setuju itu tidak bisa diberikan nilai 2. Terus setuju nilai hidupnya. Terus tadi sangat tidak setuju, kurang setuju sama lainnya sangat setuju nilai 5. Nah, ada satu lagi
berapa, jatuh berapa. Semuanya kuantitatif. Iya, masa Saya ini lagi metode untuk tesisnya. judulnya judul tadi pelajaran lebihnya. Nah, buat Sabtu. Nah, yang menggunakan kuantitatif berapa orang? Kebanyakan kuantitatif, Pak. Kebanyakan kuantitatif. Oh, Karena kualitatif berapa? ada RND nggak yang Belum ada, Pak. Ada kayaknya pusatnya. Ya sih Pak, cuma saya masih belum ada gambaran lebih sih Pak. Kayak ya. belajar aja? Nah, oke deh kalau gitu sebelum kita mulai analisis ada yang ingin ditanyain terkait dengan data penelitian ini. Oke, jadi nanti adalah tabel bantu kita melakukan uji probabilitas. Nanti yang kita paste di dalam SPSS-nya angka 1 dan angka 24 ini, angka 1 yang begininya 1 dan 24 itu yang kita pastekan. Nah, tabel bentuk probabilitas kan saya udah kasih itu apa namanya keterangan di atasnya, itu akan membantu kan sesuai dengan kaidahnya. Untuk kita melakukan uji hipotesis itu kita harus melakukan uji prasyaratnya, yaitu ada uji normalitas. Lalu ada homogenitas sama linearitas, tapi yang paling utama itu baik normal dulu sama linearitas. Oke, jadi kita bisa ke SPSS dulu kan. Ya, agak lama. Bengkok si jalanan teh anu ngan seperti sayur di jalan bengkok. Bikin heula beb, gak copot berapa soe. Oh, tapi power pace ya. Oh ya. Power dia di jalan kaki yang miring. Boleh berarti. Tidak saya enggak sekali. Udah sekarang gimana screen atau SPSS-nya? Kita kedua Ya, klik X. Ya, di X aja gitu. Yang ini di X aja. Ya, kita butuh yang warna ini yang di ini. Oke. Pertama yang kita harus lakukan itu ke data view dulu, variable view. Ini yang di sini. Nah, lalu kita buat dulu namanya X1. Terus labelnya boleh dibuat
Jangan salahkan bahan. Terus X2. Ya. X tadinya tadi kemandirian. Oke. Lalu ke data view. Nah, teman-teman bisa pastekan datanya yang tadi dari situ sampai ke Y, sampai ke B, lalu paste langsung. Oke, kita sudah berhasil memindahkan datanya ya. Lalu yang pertama kali kita akan lakukan adalah mendeskripsikan secara statistik untuk melihat berapa minnya, modusnya, mediannya gitu ya. Nah, caranya itu langsung klik analyze. Lalu ke ke deskriptif statistik. Ya. Lalu kita ke deskriptif ya. Coba yang itu. Pindahkan semuanya. Ya. Satu lagi ke option. Nah, kita checklist semuanya. Zoom-nya juga di atas. Oke, terus continue. Coba diklik OK. Nah, di sini udah muncul data statistik yang kita butuhkan untuk melakukan analisis statistik. Nah, nanti ini bisa kita copy di dalam penelitian kita. Mungkin boleh sebentar ya, saya ambil. Oke, ini cara kedua yang mungkin lebih lengkap, bisa klik analyze lagi. Ini silakan deh. Itu di minimize saja ya, analyze lagi, lalu deskriptif statistik, ke frekuensi ya, frekuensi yang atas saja. Oke, dipindahin lagi. Nah, semuanya ke statistik. Nah, ini bisa di checklist ya, semua sampai zoom ya. Terus yang dispersionnya itu di checklist semua juga. Nah, ini lebih lengkap ya, tampilannya lebih lengkap. Continue. Terus kita ke charts dulu. Kita perlu histogramnya dan show curve on histogramnya. Lalu continue, lalu klik OK. Ngaca. Ke bawah coba. Nah, ini standarnya sih seperti ini nanti yang akan digunakan yang cara kedua. Dia bisa memperlihatkan keseluruhannya, lalu per item analisisnya. Ini nggak perlu pusing ya teman-teman, bisa dibantu AI untuk mendeskripsikannya. Ini kita penyanyinya saja. Oke, sekarang kita melakukan linear Takjul. pasnya. Nah, bukan Jadi di sini dulu.
ke Itu di analyze mana, lagi, di restoran mana? lalu ke non parametric test di bawah scale ya, lalu kita ke apa namanya legacy dialog. Oke, lalu one sampel KS, satu sampel KS. Nah, lalu sama ya, dipindahkan semua. Lalu oke, udah klik oke. Nah, untuk tahu datanya normal atau tidaknya itu kita bisa lihat di asing yang ini, yang bawah ini, statistik. Kalau dia di bawah 0,05 itu maka dinyatakan datanya normal. Nah, itu kan di bawah 0, bukan yang sini, berarti yang tes statistiknya nih. Nah, ini kan ada 0,168, 0,267, 0,28. Ini dinyatakan bahwa semua datanya tidak normal. Nah, kalau udah kayak gini gimana Pak? Biasanya yang sering terjadi pada saat penelitian kuantitatif, banyak datanya. Iya, mata kuliah non, Bu. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya sebenarnya bisa dilihat dari responden penelitian kita itu isinya bagaimana. Ada nggak sih Berarti benar responden yang penelitian apa kita yang isinya ekstrim, misalnya datanya itu 5 semua atau setuju semua, itu kan ekstrim. Nah, bisa kita lakukan adalah menghapus responden dia, atau kita lakukan tes ulang kepada orang tersebut agar membantu apa namanya, data ini dinyatakan normal gitu. Jadi nggak apa-apa ya, ini seolah-olah normal aja ya, nggak apa-apa ya. 0,05 di bawah 0,05. Statistiknya yang dilihat ya. Yuk makan bersama teman-teman. Melakukan uji homogenitas. Nah, kalau untuk uji homogenitas ini kita perlu buat data baru, klik file, lalu new data. Caranya itu ke preview lagi, lalu di namanya jadi kelompok, lalu balik aja ke value. Titik tiganya diklik, value 1 klik ya, angka 1, value nya 1, nah ditulis nama variabel satunya tadi apa, sosial. Sing ala cerah kan meureun buan kan mau nya. Itu dihalalkeun heula cara orang baca Jadi berarti lah mama teh langsung ribut kan, Bu, ini saya dapat sebelum dimakan teh bilang dulu. emang sebarang kan apa tadi apa, tadi kan nomor tempe gini, soalnya kelas 1 apa kelas 2 kayak emangnya tukang tempe itu si bapak itu Si Elma, bos tempe. tempe I-nya tadi ya, yang matian lalu diklik OK, diklik OK, bagian bawahnya skor, di bawah kelompok skor. Terus jika keranjangnya kemana kan bener. Nah, itu semua. Nih tumpuk. Biarin aja, lalu ke data view lagi. Nah, kita bisa pastiin yang angka yang saya bilang tadi untuk homogenitasnya. Oke, sampai bawah. Dan di paste. Oke, sudah. Kita analisis lagi homogenitasnya, klik analyze.
one way ANOVA. Oke, sebentar ya teman-teman. Untuk skornya di atas, kelompoknya di bawah. Enggak. Bukan gitu. Klik analyze, lalu confirmin one way ANOVA. Nah, untuk yang skor itu di dependent list, yang kelompok itu di faktor. Oke, ke option. Kita ingin melihat homogeneity of variance. Oke, klik continue. Dan kita klik OK. Yang kita lihat itu dicoba ke bawah lagi. Nah, kita akan melihat angka ANOVA-nya, signifikansi yang ini, yang F, di samping F ada sikan. Nah, itu juga sama, harus di bawah 0,05. Nah, artinya dapat dinyatakan datanya juga tidak homogen. Namanya juga data itu ya, data data bikinan sendiri, nggak apa-apa. Terus setelah kita lakukan uji homogenitas dan normalitas, udah cukup untuk prasyaratnya dua itu saja sudah cukup. Lalu kita perlu untuk melakukan uji hipotesisnya untuk melihat pengaruh dari X1 dan X2. Sekarang kembali ke data sebelumnya. Ada potensi yang tadi aku mau minta saya iya ketemu korektor. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke regression. Nah, kita akan melihat pengaruh. Setelah ke regression, kita ke linear. Nah, kita masukkan Y-nya ke atas kemandiriannya. Ya. Lalu perilaku sosialnya di bawah, sama emosinya di bawah. Ya. Oke. Maksudnya di sini kan kalau variable Y itu variable yang dipengaruhi atau dependent bahasanya. Ini kan yang kita ingin lihat itu kemandiriannya. Makanya Y-nya itu di atas. Sedangkan yang mempengaruhi itu namanya variable X atau independent gitu. Lalu kita klik statistik, ada apa isinya? Sebentar. Bisa di checklist R-square change sama deskriptif. Diklik continue dan diklik OK. Muncul outputnya, regression ke bawah. Nah, bawah nih. Nah, di model summary ini di itu dulu deh, yang panjang itu, yang summary. Nah, model summary. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengaruhnya itu, pengaruh X terhadap Y itu di R-nya, di ini, di mode bawahnya nggak ada R, nah bawahnya itu ada
pengaruhnya kecil gitu. Nah, ke bawah lagi, Harusnya berapa Pak pengaruhnya tuh minimal? yang pengaruhnya kan biasanya untuk yang berpengaruh itu di atas 0,5, untuk yang pengaruhnya tinggi itu 0, di atas 0,7 gitu. Nah, tapi itu nggak apa-apa, karena kan ini adalah hasil final dari penelitian kita gitu, bahwa ternyata tidak memiliki pengaruh yang besar, tapi tetap berpengaruh. Ini kan 0,2. 0,228. Harusnya tadi adalah 0,05. Kalau yang Berpengaruh. ini yang namanya regresi ini ataupun kita ingin menguji pengaruh, yang penting dia ada di atas 0,1 itu udah dinyatakan berpengaruh, Pak. Tapi kalau kita ingin menunjukkan besar kecil pengaruhnya, biasanya kita bilang bahwa di atas 0,5 gitu, atau di atas 0,52 gitu. Itu kita bisa klaim bahwa pengaruhnya besar. Nah, tapi kalau di 0,228 kita bisa klaim aja bahwa X1 sama X2 itu mempengaruhi Y, masih ada pengaruhnya. Lalu untuk ANOVA-nya ini untuk melihat signifikansinya. Kalau dia di bawah 0,05 artinya X1 sama X2 itu signifikan mempengaruhi Y. Nah, apabila dia di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Lu ke bawah lagi. Nah, kalau untuk koefiensi ini kita bisa melihat per variabelnya. Sebentar. Ini sebenarnya kalau untuk uji hipotesis sudah cukup ini. Sudah cukup kita melakukan uji normalitas, uji homogenitas, lalu kita lakukan uji hipotesis akhirnya. Nah, cara mendeskripsikannya teman-teman bisa di copy sebagai gambar aja. Coba di copy kan di atas dulu, yang paling atas dulu deh, yang paling atas, di bawahnya lagi yang banyak tadi. Nah, di sini klik kanan di frekuensi. Oke. Sini kanan. Nah, di sininya bukan diklik lagi. Nah, klik kanan, copy as image. Lalu mungkin bisa dicoba dimasukkan ke ChatGPT atau Gemini. Mungkin ada model AI lainnya yang bisa diterapkan. Saya share ke grup gitu ya Pak. Boleh. Nah, boleh dicoba untuk diberikan deskriptif menggunakan AI. Siap. Guru nak ngambil sama siswa, terus info ngambil RPG.
Ari lab teh BIT teh nyimpen di mana sih? Ditulis aja, deskripsikan tabel SPSS ini gitu. Kalau kamu punya database sudah yang kemarin, kenapa Pak? Database sudah yang kemarin. Ada seharusnya. Yang Indonesia kemarin aja tuh. Ada. Kalau PPT mau nggak? Mungkin bisa ditambahkan bisa diedit dulu Pak. Deskripsikan tabel SPSS ini untuk saya terapkan di artikel penelitian saya berbentuk paragraf. Deskripsikan tabelnya berbentuk paragraf yang akan saya gunakan di artikel Teman-teman, Ibu Guru TK tunggu ya. Ada sedikit buat Ibu Guru katanya. Udah, Bu. Apa ngajak anak main? Oh iya Bu, itu. Apa Bu? Laporan. Lalu lanjut ke formalitasnya. Sebenarnya kalau udah melakukan ini, kalau teman-teman kuantitatif udah dinyatakan sudah selesai penelitiannya, tinggal ditulis lagi. Bukan di situ Kak, bawa lagi formality kok homogen ke atas, kayaknya di atasnya nih, sebelum homogen itu dia ya tidak ada normalitasnya. Sebentar.
Instagram. Bu Nur, Ini kan one dia nitip pelatihnya di dia tuh. ya ini. Siapa mau bapak? Ya caranya sama. Enggak itu. Jangan marah. Ya. Kalau nggak di download aja. Tadi teh ini ya. Ayo di sini besok. Dia tidak terdistribusi. Kalau misalkan angkanya yang didapat Udah nggak apa-apa. apa namanya yang di statistiknya itu di bawah 0,05 ya terdistribusi normal. Terus langsung Yang kemarin. Berita boleh nih kembalikan. Di rumah bukan aku. Mana bukan berita? Oh, sorry berita bukan ya, boleh Hanopanya. Dia bilang ya, Boy. Ini untuk homo green tea dulu yang atas dulu. Ya. Pulpen. Nanti aku udah pinjaman lagi. Tulisannya sekarang ini biasanya kalau AI itu belajar dari atas. Aku nyobain boleh nggak yang ini tulisan? Iya, Beneran. ya harus di atas 0,05 ya kalau Nah, itu kurang murah dari gampang sebelumnya. Kalau lihat di sekarang dipanggang. ya Nova. Enggak perlu yang Nova, bawa aja langsung ke
Oh ini. Enggak, maksudnya ini masih Oh ini. Bunur. Saya mau ngasih langsung ke guru SD. Tadinya saya mau ngasih langsung ke guru SD. Oh. Assalamualaikum. Mau pulang. Ayo yuk. Lagi dari Ibu, ya makan duluan. Ya. Teman-teman, kamu tidak mau ya, makan mana? Nah itu deskripsinya seperti itu. Kayaknya yang terakhir untuk melihat atau berlampanya baru yang terakhir. Iya. Sampai ke B ya. Nah juga bikin yang dia ini sampai B. Nah. Ini isi bab 4 itu seperti ini teman, kurang lebih seperti ini. Tinggal ada pembahasannya. Nanti pembahasannya itu membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Setelah itu bab 4 sudah dinyatakan selesai. Ini tanya dulu ikhlasnya yang ini. Kalau di proposalnya apa? Hipotesis penelitiannya apa aja teman-teman? Tadi teh. Hipotesisnya ada 3 atau ada berapa ya kalau nggak salah 5. Ya. Boleh ke proposal Pak Jahaludin ada. Kalian saya sendiri. boleh. Kalian hipotesisnya biasanya bapaknya seperti apa kalau kayak? Nggak apa-apa. Di hipotesis rumusan masalahnya apa aja sih? Rumusan masalah apakah secara
kuantitatif waktu sidang itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin di sini karena memang kalau di pasca sendiri itu juga lebih disarankan untuk melakukan R&D. Teman-teman udah dengar R&D belum dari Pak Chandra? Ya, pengembangan buku ya, atau pengembangan produk-produk lainnya. Nah, di sini mungkin saya akan contohkan apabila kita menguji efektivitas. Mungkin bisa ke SPSS lagi kan. Ibu maaf, itu laptop ada di luar kenapa, Bu? SPSS ke data. Ya, mungkin ke data baru aja, file new. Nah, ya. Oke. Nah, misalkan kita mengembangkan produk game ya, ini contohnya game edukatif misalkan. Tentunya kalau kita sendiri bisa membatasi penelitiannya sampai di uji efektivitas saja, ataupun kita melakukan uji statistiknya post test dan pre test produk kita. Nah, klik data view. Kurang lebihnya sebelum kita melakukan hipotesis penelitiannya, ini sama ya teman-teman ya, sebelum kita melakukan hipotesis perlu melakukan uji normalitas dan homogenitas yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan saya lakukan sebelumnya. Kita perlu melampirkan ya, normalitas dan homogenitasnya. Nah, tapi apabila kita melakukan yang namanya uji efektivitas, kita akan melihat post test dan pre test penelitian. Silahkan di preview, boleh diklik namanya pre test. Kurang gede ya suara saya. Oke. Tes suaranya udah jelas buat sekarang. Jelas ya. Ya, silahkan bawahnya dibuat post test. Data view. Nah, ini misalkan kita sudah merancang produk sampai akhir, setelah kita validasi dengan ahli, kita ingin menguji efektivitas penggunaan produk kita. Nah, yang kita akan masukkan di sini adalah data keseluruhan dari post test dan pre test pada saat melakukan penelitian. Mungkin kita bisa daftarin aja ke pakai data yang udah ada aja. Jajakin siapa? Ya, cukup mungkin ke X2 dan Y aja. Sampai bawah. Dan pasta. Kalau bener bilang itu, ayo saya senang, cuman benernya nggak bilang. Kan saya ngajakin nggak enak, Bu. Bener mau kemana kan, mau ngajak anak kemana, saya nggak mau ngajak. Dulu saya mau jauhin mamanya. Tapi saya pakai kayak gitu. Tapi saya nggak enak, saya mau ngajak, tapi takut dia bilang. Saya pakai mouse dulu. Saya nggak ngajak sana, saya nggak ngajak di saya. Tadi
kita di situ kan. Nah ini asumsinya kita telah melakukan post test dan pre test pada saat kita sebelum menerapkan produk kita kepada ibu atau kepada anaknya. Kita lakukan pre test terlebih dahulu, kita sudah mendapatkan angka totalnya. Lalu setelah kita selesai menerapkan produk itu, kita melakukan post testnya atau untuk melihat bagaimana perlakuan yang kita berikan. Cara melihatnya, kita klik analyze. Klik analyze, lalu confirm, betul. Nah, lalu kita ke period sample t-test. Nah, silahkan dipindahkan. Label buahnya. Lalu option tidak WTX. Berarti udah itu aja. Ke bawah. Oke, sampel tadi kan sampel t-test. Nah, jadi ini bisa kita tarik kesimpulan juga dari varian sampel t-test itu yang di atas, yang atas ini dulu, bahwa dari rata-rata atau min dari kedua data itu, bahwa pre-test dan post-testnya itu ada peningkatan rata-ratanya. Cara menentukan kesimpulannya ya seperti itu. Lalu untuk melihat melihat signifikansi peningkatannya sama kita ngelihatnya di SIG2 Tyler. Nah, itu asumsinya sama yang di sini kayak di varian sample t-test. Nah, itu asumsinya sama yang di SIG2 t-test ini. Apabila angkanya lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan peningkatannya signifikan. Tapi apabila dinyatakan tidak pernah di atas 0,05 ya, ini dinyatakan tidak signifikan. Kurang lebihnya seperti itu untuk melakukan pengujian menggunakan SPSS. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin di penelitian lain atau yang teman-teman bingung tadi, boleh untuk mau diuji diberikan tulisan juga nggak apa-apa. Oh iya, berarti di bawah ya. Berarti dinyatakan signifikan. Nah, kemudian tes dan tes. Biasanya ini digunakan untuk penelitian R&D ya, atau sebetulnya ya kita menciptakan produk untuk nilai efektivitasnya kita gunakan
sampai di sini apakah bingung? Pak. Bingung banget. Ya, Jadi tanya dong, kenapa? kalau misalnya pakai metode R&D harus ada pretest dan post-test gitu ya Pak. Benar. Maksudnya kita membuat apa namanya, ya kayak permainan tradisional tapi yang diinovasi gitu untuk anak-anak. Bentar ya, sebentar. Ya Bu, bisa diulang Bu, maaf. Boleh tahu. Misalnya produknya kan kita aplikasikan, kita implementasikan ke anak-anak untuk pretest dan post-testnya berupa apa. Kan kalau Google Form misalnya mereka misalnya belum bisa baca tulis ya, atau Google Formnya berupa gambar atau gimana ya. Kita bisa gunakan itu Bu, observasi. Oh, Iya. jadi berupa observasi ya. Bisa kita gunakan observasi. Misalkan kita mau melihat kemandirian anak, nah sebelum itu kita udah siapkan router observasinya. Biasanya kan kalau observasi itu pakainya yang apa itu ya, yang belum berkembang terus mulai berkembang gitu-gitu kan ya. Saya Oh, kurang pakai skala juga, tapi 1 sampai 5 atau tetap sama itu 1,5 idealnya ya. Lalu kalau tadi kan hanya contoh aja, hasilnya uji normalitasnya tidak normal kan ya. Kalau seandainya memang benar pada kenyataannya metode penelitian Kata aku ini apa ya, Bu? si Nur Halimah, udah lihat nge-video 1 jam. ada juga tak boleh video masih boleh nggak datanya atau pakai apa tuh yang non parametrik itu. Iya, bisa digunakan non parametrik. Kalau apa ya, kalau kan kita upayakan yang pertama kita gunakan saat Pakai apa? Pakai ini. dan Pakai ini, Bu. gimana ya, kalau penelitian kuantitatif itu kan unsur utamanya anu, itu saplak. mereka sama komunitas. Yang ringan emang itu sih kalau dilakukan dia nggak berat kan. Kalau Itu tadi aja kan memang nggak apa-apa. contohnya takutnya nanti hasilnya saja juga nggak normal gitu pas Dia ringan. Oh iya,